Welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberkati berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Hari ini balik lagi mau bahas tentang GERD. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang orang sakit GERD haruskah bergabung ke grup yang berhubungan sama GERD. Udah saya bahas ya. Kali ini saya akan membahas beberapa penyakit bawaan. Kok penyakit bawaan ya? Maksudnya beberapa keluhan yang sering dikeluhkan oleh penderita GERD dan anxiety. Tapi saya mau ini ya, nyontek di sini. Di sini udah saya bahas. Jadi ada di sini karena ada beberapa, jadi saya sambil nyontek ya, nanti nggak apa-apa ya. Oke, nanti sambil nyontek. Nah, kan di video yang sebelumnya itu saya sempat nyebut ada dokter THT di grup Guy. Kenapa kok dokter THT? Nah, karena rata-rata keluhan penderita GERD dan anxiety itu berhubungan sama THT. Jadi telinga, hidung, tenggorokan, seperti yang paling umum yang banyak dikeluhkan teman-teman di grup itu. Telinga kayak berdenging, terus hidung kayak mampet, sama tenggorokan kayak berlendir. Nah, kalau saya pribadi, waktu saya divonis GERD itu, uniknya dokter juga mengatakan saya ada sinusitis gitu. Kalau sinusitis ini udah bukan penyakit yang baru ya, soalnya saya emang dulu punya sinusitis dan udah operasi gitu. Harusnya kalau udah operasi itu kan nggak ada beberapa dokter yang mengatakan kalau udah operasi itu sinusitis nggak bisa kambuh lagi, tapi ada yang ngomong itu bisa aja gitu. Jadi kalau sinusitis itu walaupun udah dioperasi, bisa jadi di sini tuh keisi cairan lagi dan kambuh lagi. Nah, uniknya waktu saya kena GERD itu, dokter umum yang memvonis saya itu mengatakan, loh, kamu ini ada sinusitis juga gitu loh. Masa keluar lagi sih, maksudnya kambuh lagi sih sinusitisnya. Nah, itu saya nggak tahu hubungan pastinya kayak gimana kok GERD itu memicu sinusitis. Tapi ternyata setelah gabung di grup itu nggak cuman saya yang mengalami kayak gitu, bahkan ada yang dia sebelumnya nggak punya sinus sama sekali, setelah kena GERD divonis kena sinusitis juga. Nah, jadi terapinya kayak gimana? Kalau sinusitis itu, kalau dari saya, kalau udah parah banget ya, maksudnya yang di sini sampai nyut-nyutan nggak karuan, itu ya minum obat pilek kalau saya dulu. Karena dari dokter umumnya juga dari dokter penyakit dalamnya tuh nggak ada obat khusus untuk sinusitis saya. Jadi ya saya akhirnya nggak dapet obat untuk itu gitu kan. Waktu itu emang nggak mengganggu banget karena keluhan yang lebih dominan kan ke mual sama seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak karuan itu. Jadi sinusnya itu nggak terlalu pengaruh kalau ke saya, jadi nggak dapet obat untuk itu. Terus kalau telinga berdenging itu sempat beberapa kali. Saya juga nggak tahu, mungkin ini kalau dulu tuh pernah dijelaskan, kalau istilah medisnya saya nggak tahu ya, mumet maksudnya. Mumet, nggak paham sama istilah medisnya, soalnya di seminar pernah dijelaskan memang GERD ini mengganggu kayak saraf keseimbangan gitu loh. Jadi saraf yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh kita itu jadi terganggu, makanya kadang ada keluhan telinga berdenging itu, kalau nggak salah kayak gitu. Saya pernah nonton video seminarnya dulu. Terus salah satu keluhannya juga tenggorokan di leher ini kayak berlendir. Jadi tenggorokan kayak berlendir itu karena pengaruh asam lambungnya naik kalau nggak salah, tapi
istilahnya gini loh, saya nggak bisa menjelaskan secara medisnya kayak gimana, tapi emang rata-rata keluhan itu ada, keluhan yang berhubungan sama THT itu ada. Nah kalau dan rata-rata kami emang nggak mendapatkan obat untuk itu. Tapi biasanya kalau ngeluhnya radang tenggorokan itu masih dikasih antibiotik. Ada beberapa yang dikasih antibiotik yang masih bisa bersahabat untuk lambung. Tapi kalau saya pribadi itu hanya dengan terapi herbal tea. Jadi herbal tea yang pernah saya bahas dulu, nah itu bermanfaat banget untuk kesehatan telinga, hidung, tenggorokan, karena herbal tea yang diminum pelan-pelan itu bisa melonggarkan rasa berlendir di leher, kan anget-anget, terus dari rempah-rempah gitu kan, jadi itu bermanfaat banget. Bisa juga untuk melonggarkan hidung kita yang kayak buntu terus itu bisa. Jadi solusinya dari sana aja. Terus selain keluhan THT itu ada keluhan lainnya, yaitu sering kembung. Jadi penderita GERD dan anxiety itu rata-rata sering mengalami perut kembung. Kenapa? Karena lambung kita kebanyakan gas gitu, jadinya sering ada keluhan perutnya kembung. Nah solusinya apa? Tetap pertama herbal tea. Itu udah jahe, itu manfaatnya sejuta manfaat. Bisa untuk perut kembung, bisa untuk mual pusing, bisa dengan jahe. Jadi herbal tea itu udah bisa mengcover semua keluhan lah, istilahnya bisa mengatasi semua keluhan. Jadi kalau untuk perut kembung itu bisa herbal tea jahe. Insya Allah setelah minum pasti terkentut apaan. Soalnya kadang sendawa doang itu nggak mengurangi nggak mengurangi keluhannya. Jadi kalau udah kentut biasanya baru lega. Terus ada lagi satu cara yang bisa diterapkan untuk keluhan perut kembung, yaitu dengan jalan jinjit. Jadi jalan kakinya jinjit gitu loh, dijinjit kayak gitu, itu bisa. Biasanya efeknya sendawa. Kalau saya menerapkan jalan jinjit itu efeknya sendawa. Terus keluhan apa lagi ya yang sering dikeluhkan teman-teman itu, ngerpek dulu. Perut kembung udah, ini ya perut kembung. Terus hidung dan tenggorokan berlendir, ya udah. Rambut rontok, nah salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh teman-teman sesama pejuang GERD dan anxiety adalah rontoknya rambut yang gak karuan. Itu emang rata-rata mengalami hal itu karena kalau penjelasan secara simpelnya itu kan orang GERD dan anxiety itu, terutama yang GERD itu kan tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Makanya kenapa kadang disarankan untuk dibantu dengan mengkonsumsi vitamin B kompleks itu agar membantu tubuh kita untuk bisa menyerap menyerap mineral-mineral dari makanan itu dengan baik gitu. Jadi kayak kan sebenarnya vitamin, terus nutrisi-nutrisi itu kan bisa kita dapatkan dari makanan. Cukup dari makanan doang tuh udah bisa. Cuman orang dengan GERD itu biasanya kemampuan penyerapannya itu menurun, makanya kadang disuruh mengkonsumsi vitamin B kompleks. Tujuannya ya untuk membantu itu tadi. Nah, salah satu efek dari kurangnya penyerapan tubuh kita ke nutrisi itu bisa menyebabkan rambut rontok ini tadi. Terus cara mengatasinya itu saya pernah dapet tips dari salah satu teman grup ini, dari akun Roswati Nurdin waktu itu, adalah dengan menggunakan daun mangkokan. Caranya cukup ambil 5 atau 7 daun mangkokan, lalu blender, kasih air sedikit dan tambahkan minyak kelapa atau minyak zaitun, lalu gosokkan pada kepala atau ke seluruh kepala lah ya, tunggu sampai meresap. Nah setelah meresap itu baru dikeramas, dibilas. Jadi menurut akun yang memberi resep itu, cara ini sangat efektif untuk mengatasi rambut rontok yang disebabkan oleh GERD kayak gitu. Jadi yang rambutnya rontok, saya termasuk rambutnya rontok nih,
Ini dulu waktu tipes udah apa, rontok, terus kena GERD sama pengobatan adenomyosis makin parah, jadi di sini rada botak. Cuman saya itu kan kalau untuk terapi gitu tuh kadang terlalu males, jadi ya ini kalau yang resep untuk rambut rontok ini belum pernah menerapkan, karena saya orangnya terlalu males banget kalau untuk apalagi yang harus nyari gitu lah. Jadi saya adanya cuma lidah buaya, jadi kadang kalau masker saya pakai masker lidah buaya gitu. Jadi caranya sama, di blender, diaplikasikan ke seluruh rambut, ditunggu sampai 15 atau 20 menit baru dibilas, itu untuk rambut rontok. Lalu keluhan berikutnya, ini keluhan yang paling menyiksa sejuta umat penderita GERD dan anxiety, yaitu kliengan. Keluhan ini juga yang dulu menyiksa saya cukup lama. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan teman-teman di grup, biasanya yang hampir sembuh itu sensasi yang tersisa itu kliengan. Jadi yang istilahnya rodok dablek gitu, jadi agak dablek mengikuti menempeli itu sensasi kliengan. Sensasi kliengan itu kayak gimana sih? Jadi kalau kliengan itu kayak kalau kita itu kayak naik kapal gitu loh, perasaannya kayak oleng gini, kalau berdiri juga oleng kayak mau pingsan. Nah kayak gitu, itu sensasi yang rada membandel banget, lumayan. Saya dulu aja lambung udah membaik, udah bisa makan enak, tapi masih kelingan itu cukup lama. Ini memang sensasi yang dikeluhkan oleh sejuta umat penderita GERD. Jadi di sini saya juga menuliskan bahwa saya sendiri ketika fase penyembuhan keluhan berupa kelingan yang nemploknya cukup lama. Nah, tapi ini ada terapinya. Istilahnya harus dicari dulu penyebabnya. Pertama itu adalah dengan cara tensi. Siapa tahu kelingan itu penyebabnya selain karena tadi ya, kalau GERD itu kan tubuh kita kurang bisa menyerap nutrisi, jadinya bisa dari situ, jadi efeknya kelingan. Terus kedua itu bisa dari tensi atau tekanan darah. Jadi harus ditensi dulu, maksudnya tekanan darahnya tinggi atau rendah. Soalnya kalau saya kan tekanan darahnya rendah, nah itu kalau pas lagi drop itu emang kelingan. Nah gitu. Jadi terus selain kurangnya tubuh menyerap nutrisi, lalu dari tekanan darah biasanya karena kurang tidur atau insomnia. Orang GERD sama anxiety itu biasanya emang kurang tidur, jam tidurnya sangat minim sekali, sehingga menyebabkan kurang tidur itu kan efeknya kemana-mana. Salah satunya juga itu tadi kelingan itu. Nah caranya adalah, cara paling mudah untuk mengatasi kelingan adalah rajin olahraga. Olahraganya simpel aja, karena orang GERD ini kan nggak boleh yang terlalu berat juga olahraganya, jadi cukup jalan kaki. Nah selama jalan kaki itu selingi dengan jalan mundur. Sumpah ini efektif banget. Saya kelingan ini sembuhnya juga dengan terapi jalan mundur. Kalau nggak bisa keluar rumah, ya jalan di dalam rumah aja. Kayak yang pernah saya bahas dulu kan, olahraganya orang GERD itu selama saya sakit aja jalan-jalan di dalam rumah, terus joget di dalam rumah. Sesimpel itu, yang penting tubuh kita gerak. Nah selama jalan kaki itu selingi dengan jalan mundur. Jalan mundur gimana? Ya kan kalau kita normalnya kan jalan maju, kalau jalan mundur ya mundur, jalannya mundur, jadi mundur ke belakang gitu. Itu efektif banget untuk mengatasi kelingan. Selamat pagi lovely people. Oke, saya kan pernah bilang salah satu cara buat ngatasin kelingan adalah jalan mundur ya. Jalan mundur tuh kayak gimana? Kayak gini sih, jalan ke belakang kayak gini. Nah kalau normalnya kan kita ke depan gini ya. Kalau jalan mundur ya mundur aja gini. Aku biasanya 20 langkah jalan mundur, terus normal lagi, maksudnya jalan normal lagi, terus 20 langkah jalan mundur lagi, normal lagi gitu. Tiap pagi jalan kaki tanpa alas kaki kalau bisa. Dingin sih emang, tapi efek ke badan enak, dan alhamdulillah sembuh dari kelingan dengan cara itu. Jadi monggo silahkan dicoba. Selain itu tetap terapkan 3P ya. Oke, selamat beraktivitas. Bye. Ada cara yang pernah dibahas di grup juga, yaitu dengan bernyanyi.
Jadi salah satu terapinya dulu itu pernah, kalau nggak salah Kak Indah yang membagi pengalaman itu. Kak Indah kan berobatnya ke profesor gitu ya, profesor ahli lambung gitu. Nah disarankan untuk terapi keliengan itu adalah kita berdiri di depan cermin dan bernyanyi sampai kita sendiri bisa mendengar suara kita gitu. Jadi di kamar nyanyi lagu kesukaan kayak gitu, itu merupakan salah satu terapinya. Jadi bisa dicoba ya untuk mengatasi sensasi keliengan itu. Kalau pada saya, alhamdulillah banget, sangat membantu dengan terapi jalan mundur. Lalu apa lagi ya? Iya, ini satu lagi, tipes. Ya, jadi salah satu penyakit yang biasanya turut mengiringi GERD adalah penyakit tipes. Saya sendiri waktu GERD itu tipes saya juga kambuh. Jadi waktu itu kan saya disuruh endoskopi karena takut. Saya mencari pendapat kedua ke dokter internis. Nah, dokter internis ini kebetulan dulu waktu masih dokter umum itu beliau bekerja di puskesmas, dan waktu saya sakit tipes waktu masih SMP itu beliau yang menangani saya. Jadi ketemu lagi, terus beliau bilang gini, jangan-jangan ini lambungmu nggak sembuh-sembuh ini karena tipesmu kambuh gitu. Jadi akhirnya dicek bidal, ternyata beneran tipesnya kambuh lagi. Jadi biasanya emang kalau orang GERD biasanya kena tipes itu udah udah bukan hal yang aneh gitu loh. Jadi rata-rata emang seperti itu. Nah, cara sembuh dari tipes itu ya sesuai anjuran dokter aja kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah saya selama tipes itu nggak sampai opname. Mungkin nanti saya bahas sendiri ya tentang sakit tipes itu. Nah, jadi itu beberapa keluhan yang menyertai penyakit GERD. Jadi ada apa aja tadi? Ada gampang kembung, lalu keluhan THT, rambut rontok, keliengan, dan tipes. Itu yang paling banyak, istilahnya paling banyak dikeluhkan oleh teman-teman sesama penderita GERD dan anxiety. Yang penting selama pengobatan, selama proses penyembuhan, ya bagi kita yang GERD sama anxiety itu setiap hari adalah perjuangan ya. Jadi tetap terapkan pola hidup sehat, pola makan yang benar, dan pola pikir yang sehat juga gitu. Terus tetap olahraga, perbanyak minum air putih karena itu sangat bermanfaat sekali. Kalau lambung kita dalam kondisi basah itu kan insya Allah akan aman-aman aja gitu loh. Terus boleh konsumsi boleh konsumsi vitamin kalau emang perlu. Biasanya kalau orang GERD itu vitamin yang disarankan sih vitamin B kompleks sama vitamin D. Vitamin D ini lebih cenderung ke penderita anxiety sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa konsumsi vitamin untuk membantu. Yang paling bagus sih ya vitamin B kompleks itu, soalnya membantu tubuh kita untuk lebih baik lagi dalam menyerap nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Nah, capek ya bahasnya. Jadi itu tadi pembahasan saya tentang beberapa keluhan yang menyertai atau beberapa penyakit yang menyertai penyakit GERD yang sering dikeluhkan oleh teman-teman sesama pejuang GERD dan anxiety, termasuk yang dulu juga pernah saya keluhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan saja tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya tahu saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Gak mau matur, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Annyeong, bye bye.